Bab 3203. Qin Chen, apakah kamu yakin kamu benar? Tuan Yao Guang mengerutkan kening. Bahkan jika dia menerobos periode tengah kaisar, dia harus takut. Terlebih lagi, bagaimana pihak lain bisa datang untuk bertanya pada Han Tian? Bahkan jika mereka datang ke sini, karena aturan surga, dewa penghancur surga tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, ada aturan di surga. Orang-orang di surga yang lebih tinggi tidak dapat membunuh orang-orang dari daerah lain sesuka hati, jika tidak, surga akan berada dalam kekacauan. Kecuali Yao Mifu ingin melanggar aturan yang ditetapkan oleh kekuatan utama di surga. Terlebih lagi, bagaimana Qin Chen mengenal dewa penghancur surga? Saya tidak boleh salah. Keahlian takdir saya dapat menyimpulkan nasib semua dunia. Meskipun saya tidak dapat memprediksi masa depan kuno dan modern, saya sangat sensitif terhadap krisis saya sendiri. Kali ini, selain pembasmi dewa, ada beberapa master, kamu bisa lihat. Dengan lambaian tangannya, Qin Chen tiba-tiba muncul beberapa sosok tuan di kehampaan, yang merupakan sosok yang dirasakan Qin Chen di sungai panjang takdir. Benar saja, itu adalah dewa penghancur. Melihat salah satu wajah garang, Yao Guang kaget dan kaget. Dua orang lainnya juga membuatnya takut secara naluriah. Dia memiliki perasaan krisis dan jelas merupakan dua master teratas. Debunya kecil, itu benar-benar dewa yang menghancurkan surga, dan ada dua penguasa hutan belantara dan Tuhan Jeoyu. Di piring batu giok langit dan bumi, Yao Mingming dan Sukuan segera mengatakan bahwa pada saat yang sama, mereka memberitahu Qin Chen tentang informasi tentang Santo Biadab dan Santo Jeoyu. Dua tuan jangka menengah lagi. Mata Qin Chen dingin. Tidak heran dia merasakan kesempatan yang begitu kuat untuk membunuh. Orang-orang yang membunuh rumah itu benar-benar mengaguminya. Dia bahkan mengirim 3 master jangka menengah untuk bertanya pada Han Tian. Biarkan aku mencari tahu siapa kedua pria ini. Lord Yao Guang mulai mempersiapkan hari komunikasi untuk mencari informasi. Tidak, mereka berdua adalah orang suci yang biadab dan Jeoyu dari rumah Yaomi. Qin Chen dingin. Apakah mereka, Tuan Yao Guang dan Tuan Istana Guanghan saling memandang, dan mereka berdua menghirup udara dingin. Tuan yang biadab dan kesembilan yang kamu kuasai juga adalah tuan terkenal di rumah Yaomi. Meskipun mereka tidak sebanding dengan dewa penghancur surga, mereka juga merupakan master jangka menengah dan kuat. Ketika ketiga pria kuat ini datang, dapatkah mereka menolak Mansion Guanghan? Qin Chen, ketiga orang ini semuanya adalah orang suci terkenal di rumah Yaomi. Mengapa tuan rumah Yaomi mengirim orang ke sini untuk menargetkan kita? Apakah karena surga mencoba menguji hal-hal tak bernama Tuan Yao Guang mengerutkan kening? Menurut aturannya dari pengadilan surga, tidak ada yang bisa membalas secara pribadi. Jika mereka melakukan ini, mereka jelas melanggar aturan. Selama saya mencoba memanggil mereka ke tingkat surga yang tinggi, saya akan menghukum mereka karena melanggar perjanjian klan. Penguasa cahaya itu dingin. Dia sekarang telah menembus ranah tuan jangka menengah, dan dia secara alami sangat percaya diri. Saya tidak begitu mengerti mengapa mereka datang ke sini. Yao Mingming pasti salah satu alasannya, tapi pasti ada alasan lain. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam bahwa sebelum dimulainya persidangan Tianji, rumah Yaomi telah berkolusi dengan rumah Pangeran Ren untuk diam-diam mengendalikan langit yang dingin. Oleh karena itu, menurut Qin Chen, tindakan Yaomi bukan hanya untuk ini, tetapi untuk tujuan lain. Namun, apa alasan mengapa Anda harus menatap cuaca dingin? Perlu dicatat bahwa Han Tian hanya kekuatan kecil. Sebelum itu, dia bahkan tidak memiliki guru suci jangka menengah. Dia bisa menghabiskan begitu banyak energi dan mengambil risiko sebesar itu. Qin Chen bingung. Mungkin keluarga Yaomi yang tertarik dengan warisan tuannya. Tuan Istana Guanghan tiba-tiba berbicara. Warisan permaisuri tertinggi gelas Taiyin. Jika karena ini, itu jelas. Sebenarnya, alasan mengapa Tuan Fei Hong berkhianat pada awalnya adalah karena dia ingin diwarisi oleh penguasa Istana Guanghan. Yah, warisan wanitaku adalah sesuatu yang bisa mereka dambakan. Tuan Istana Guanghan Yizeng, istrinya. Setelah pertemuan, Qin Chen mengatakan itu kamu Qian Sui, dan langsung tersipu. Bagaimana menurutmu, Tuan Istana Guanghan, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Yao Guang bingung. Saya baik-baik saja. Tuan Istana Guanghan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, yang terlalu malu untuk dikatakan. Qin Chen, karena rumah Yaomi telah mengirim begitu banyak ahli, mengapa kita tidak mencoba mencari cara untuk kembali ke langit untuk bekerja sebentar, dan kemudian memberitahu tuan kita bahwa Tiangong dapat menghubungi manajemen puncak Tianji untuk menargetkan rumah Yaomi. Penguasa cahaya itu dingin. Untuk sementara, apakah Ben Sao membutuhkan istirahat? Qin Chen berkata dengan dingin, jika sebelum terobosan, Ben Sao mungkin harus mempertimbangkannya. Sekarang setelah terobosan dibuat, bagaimana Ben Sao bisa takut pada mereka? Menteri, apakah kamu takut?
Apakah aku akan takut? Lord Yao Guang bersenandung, saya baru saja menerobos Lord, dan saya berani membuat kantor langit bekerja terbalik. Apa satu-satunya rumah Yaomi? Bagus. Qin Chen mencibir, bunuh, jangan bunuh tidak cukup untuk membersihkan sumbernya, bahwa orang-orang Yaomi Fu telah membunuh ke pintu, bagaimana mereka bisa pergi dengan aman, sejak datang, kita harus meninggalkan sesuatu. Tuan Yao Guang, Qin Chen benar. Karena rumah Yaomi menatap kami dan bertanya tentang cuaca dingin, kami tidak dapat melarikan diri dengan bersembunyi sendirian. Apalagi mereka tidak berani melakukannya dengan gegabah. Dalam hal ini, kami juga memiliki keuntungan. Sekarang mereka tidak tahu situasi kita. Ini adalah kesempatan. Penguasa istana Guanghan penuh dengan pembunuhan Qi. Kami sekarang menerobos tuan jangka menengah, dan kami pasti akan menghadapi lebih banyak kesulitan di masa depan. Jika kami ditakuti oleh rumah kecil Yaomi, bagaimana kami bisa memenangkan puncak di masa depan? Apa itu rumah Yaomi? Bunuh dia dan bunuh dia dengan semburan darah. Bagus. Wajah Yao Guang berubah dan dia akhirnya mengambil keputusan, namun, kita harus mengambil pandangan jangka panjang. Selama rumah Yaomi berani memulai, kita tidak akan sopan. Tapi sekarang situasinya adalah perhitungan Qin Chen, mungkin tidak benar situasi masa depan sangat berubah sehingga tidak ada yang tahu dengan jelas. Apalagi, pemerintah Yaomi tentu tidak berani memulai secara langsung. Pasti akan menggunakan metode lain untuk menarik kita muncul, seperti menyusup ke kekuatan tertentu dalam cuaca dingin cuaca untuk menarik kita pergi, dan kemudian menyerang di tempat terpencil secara diam-diam. Tepat ketika suaranya baru saja turun dan menderu, napas yang kuat mendekat di langit yang jauh. Iya, itu tuan rumah Yonghe. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Maksudmu? Ketika mata Lord Yao Guang tenggelam, mereka semua memikirkan beberapa kemungkinan. Yang mulia, Tuan Yonghe meminta untuk bertemu dengan Anda. Pada saat ini, suara keras juga lewat. Yang akan datang. Qin Chen mencibir. Mereka berpikir tentang apa artinya pembasmi dewa akan muncul. Pemimpin rumah Yonghe segera muncul. Selain itu, rumah Yonghe memiliki beberapa masalah dengan rumah Guanghan sebelumnya, jadi dia datang ke rumah Guanghan secara langsung. Itu sangat aneh. Jika ada yang salah, pasti ada setan. Mari kita sembunyikan dulu. Begitu Qin Chen melambaikan tangannya, banyak orang suci dari rumah Guanghan bersembunyi berturut-turut. Yao Guang, Istana Guanghan, dan Qin Chen segera menahan napas untuk melihat ngengat jenis apa yang dimainkan satu sama lain. Bab 3204-3205. Ledakan. Pada saat ini, rumah Guanghan telah sepenuhnya memulihkan ketenangannya, dan roh suci yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang. Tidak ada yang bisa melihat bahwa baru saja ada lebih dari 10 tuan dari guru suci. Karena kehancuran bencana alam, orang merasa sangat sunyi. Di kejauhan, napas yang mengerikan datang terbang. Di samping nafas, ada sosok yang sangat halus. Dua orang terbang dan langsung jatuh di atas langit rumah Guanghan dan berdiri jauh. Haha, Tuan Istana Guanghan, kamu baik-baik saja. Tuan Yao Guang juga ada di sini. Yang ini pasti si Qin Chen muda yang terkenal. Benar-benar tampan dan luar biasa. Begitu kedua orang ini jatuh, pemimpin rumah Yonghe berkata sambil tersenyum. Rumah Lord of Yonghe, mengenakan mantel hitam panjang, anggun, dan tampak seperti pria terhormat. Nafasnya cukup terengah-engah. Jelas, dia bukan karakter yang sederhana. Sosok di sekelilingnya adalah seorang wanita berbaju sutra, dengan merek bunga plum di tengah alisnya. Bunga prem berubah menjadi 7 kepingan salju dengan jejak es dingin di jalan, yang tampak sedikit berkabut dan berdebu. Wanita ini bukan orang lain. Dia bertanya kepada penguasa istana Ling Sui, sekte top lainnya dalam cuaca dingin. Ketika mereka berkumpul, mereka membuat penguasa istana Guanghan sedikit mengernyit. Dia berkata, ternyata mereka adalah penguasa istana Yonghe dan Ling Sui. Apakah Anda di sini untuk memberi selamat kepada saya atas penghancuran rumah Pangeran Ren oleh istana Guanghan dan untuk memotong kekuatan jahat Han Tian dan Hei? Sedikit terlambat. Tuan istana Guanghan acuh tak acuh. Dia saling menanggapi. Berita penghancuran istana Guanghan atas rumah Pangeran Ren dan pasukan lainnya telah terdengar beberapa hari yang lalu. Sebagian besar kekuatan dari seluruh Wen Hantian telah mengunjungi, seperti Tianyan Zong dan Ming Huich, yang menawarkan harta paling berharga seperti Lord Suci dan Vena Suci, menunjukkan bahwa dia bersedia mengikuti langkah-langkah istana Guanghan. Rumah Yonghe adalah yang paling dekat dengan rumah Guanghan, tetapi baru datang sekarang. Jelas, itu adalah kurangnya ketulusan. Batuk, Tuan Guanghan, Anda salah paham. Tuan Yonghe tersenyum masam, saya tidak datang untuk memberi selamat pada Anda pertama kali. Itu karena beberapa hal terikat. Jadi kali ini, saya secara khusus menghubungi kepala istana-istana Ling Sui untuk mengaku bersalah. Sebenarnya, saya juga ingin menjelaskannya kepada Tuan Kekaisaran,
agar tidak salah paham dengannya. Oh, jelaskan, jelaskan apa? Tuan Istana Guanghan berkata dengan lemah, kita semua bertanya tentang kekuatan Hantian. Sebenarnya itu adalah kebebasan masing-masing faksi. Meskipun rumah besar Guanghan telah menghancurkan kekuatan seperti Ren Wangfu, itu adalah karena pihak lain berkolusi dengan iblis untuk melakukan kejahatan dan membawa bencana ke satu sisi. Jika tuan rumah Yonghe tidak melakukan hal yang benar, saya tidak mampu untuk bertanya pada Hantian, saya minta maaf untuk orang-orang, jadi Anda tidak perlu menjelaskan ke istana ini. Tidak. Tuan Yonghe berulang kali melambaikan tangannya, ini perlu untuk dijelaskan. Selain itu, saya datang ke sini dengan Tuan Istana Lingsui. Saya khawatir Tuan Istana Guanghan akan salah paham. Saat ini, saya ada hubungannya dengan Tuan Istana Lingsui, jadi aku ikut denganmu. Oh, apa alasannya? Istana ingin tahu. Gong Guang bertanya dengan sengaja. Qin Chen dan Yao Guang ada di sana, tetapi mereka tidak berbicara. Mereka juga ingin melihat obat apa yang dijual di labu di rumah Yonghe. Kami memiliki hal yang sangat penting tentang naik turunnya cuaca dingin. Tuan rumah Yonghe dengan sungguh-sungguh berkata, alasan mengapa Tuan Istana Lingsui dan saya tidak datang ke rumah Guanghan untuk memberi selamat pada pertama kalinya adalah bahwa kami menemukan ruang misterius, yang berisi harta besar, yang tersisa dari zaman kuno dan tampaknya menjadi tempat warisan dari beberapa kekuatan teratas di zaman kuno. Mengetahui bahwa kita dapat membuka harta ini, kita dapat bertanya tentang kekuatan Hantian, dan bahkan dapat melakukannya 10 kali lebih banyak dari itu, Tuhan-Tuhan yang tak terhitung jumlahnya telah. Apa? Harta karun apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Penguasa istana Guanghan berpura-pura terkejut dan berkata, kami bertanya betapa mengerikannya meningkatkan kekuatan Hantian 10 kali lipat. Anda harus tahu bahwa kita semua bisa melangkah ke ranah Tuan jangka menengah. Apakah Anda bercanda? Apakah Anda tahu betapa sulitnya memasuki kerajaan tengah? Ini adalah mimpi yang telah saya tunggu-tunggu sepanjang hidup saya. Petik 2. Di bawah nafas penguasa istana Guanghan dan guru suci Yao Guang, mereka bisa menipu Tuan Istana Yonghe dan Tuan Istana Lingsui. Ini adalah warisan dari kekuatan tertinggi di zaman kuno. Tanah suci legendaris senjata pemurnian adalah kekuatan pemurnian paling kuat di surga di era Tianting kuno. Tuan rumah Yonghe berkata, dikatakan bahwa kekuatan ini sebenarnya di dekat langit yang dingin. Kami menemukan pintu masuk ruang misterius. Oleh karena itu, kami menduga bahwa ruang itu mungkin adalah tempat kekuatan pemurnian senjata kuno. Sayangnya, kami tidak bisa masuk dengan kekuatan Tuan Istana Lingsui dan aku. Tuan Istana Guanghan, kamu harus tahu apa artinya ini. Tanah suci surga kuno. Tuan Istana Guanghan jelas tahu bahwa Tuan rumah Yonghe dan kedatangan mereka ke sini memiliki motif tersembunyi, tetapi mereka masih memiliki kerinduan, karena dia telah mendengar kekuatan seperti itu dari warisan Kaisar wanita tertinggi Kaca Taiyin, dan tampaknya bahwa dia benar-benar bertanya tentang daerah langit yang dingin. Berita ini sangat rahasia. Di mata kepala Istana Guanghan, Tuan rumah Yonghe seharusnya tidak mengetahuinya. Sekarang dia terkejut. Qin Chen, Tuan Yao Guang, apakah benar Tuan rumah Yonghe tidak akan mengatakannya? Pada saat ini, dia memiliki beberapa keyakinan. Jika dia dapat menemukan kekuatan pemurnian senjata dari pengadilan surga kuno, mereka bertanya bagaimana kekuatan Hantian akan ditingkatkan. 10 kali, itu sama sekali bukan fantasi. Kekuatan pemurnian senjata surga kuno apa yang hanya tipuan untuk menipumu? Apakah kamu benar-benar percaya? Qin Chen melirik kepala istana Guanghan dan berkata, Tuanku, Anda semua mengatakan bahwa wanita memiliki payudara besar dan tidak memiliki otak. Anda tidak terlihat seperti wanita seperti itu. Kamu, Tuan Istana Guanghan memiliki wajah merah dan dada besar. Qin Chen ini terlalu banyak dan berani mengatakannya. Tapi saya tidak tahu mengapa, dia sangat bersemangat dan bahagia. Tiba-tiba, dia sangat malu dan marah. Lord Yao Guang juga mendengar pesan itu dan menatap Qin Chen tanpa berkata-kata. Qin Chen terlalu berani. Anda tahu, penguasa Istana Guanghan sangat panas. Ini terlihat dingin. Anda dapat mengatakan bahwa Anda dapat memulai dengan tangan Anda, meskipun dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan penguasa Istana Guanghan selama bertahun-tahun, dia tidak berani membuat lelucon seperti itu. Tetapi melihat bahwa penguasa Istana Guanghan tidak memarahi Qin Chen, sebaliknya, dia malu pada seorang wanita kecil. Wajahnya menunjukkan warna yang aneh, dan matanya hampir pecah. Tuan Istana Guanghan tidak bisakah hati musim semi tumbuh? Cinta tabu ini, dalam hal usia, penguasa Istana Guanghan dan Qin Chen jauh dari satu sama lain. Mereka sama sekali bukan orang-orang dari zaman yang sama. Namun, di alam celestial, masa hidup para penguasa tanah suci sangat panjang. Secara teoritis, rentang hidup orang suci biasa adalah 100.000 tahun. Bab 3206. Tentu saja, ini hanya teori.
Sebagian besar master di Tanah Suci tidak dapat hidup selama puluhan ribu tahun, dan mereka sering jatuh di tengah jalan. Karena mereka telah mengalami terlalu banyak pertempuran dalam hidup mereka, mereka pasti akan memiliki penyakit tersembunyi. Biasanya, hanya ketika mereka berada di atas Tuhan, mereka dapat benar-benar hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Oleh karena itu, senioritas dan usia tidak penting di antara orang-orang kudus. Seorang Tuan Tanah Suci berusia 10.000 tahun tidak memiliki perbedaan dalam tubuh dan penampilan dengan seorang pemuda berusia 34 tahun. Yang benar-benar menghalangi dua orang adalah kultivasi. Namun, Tuan Yao Guang berpikir dengan hati-hati. Meskipun budidaya Master Istana Guanghan harus di atas Qin Chen akan menyusulnya cepat atau lambat dalam hal bakat. Mungkin. Batuk. Dia berusaha untuk tidak memikirkannya. Penguasa Istana Guanghan merasakan tatapan aneh di mata Dewa Yao Guang. Dia sangat malu dan marah karena dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Istana Guanghan, Tuan Rumah Yonghe agak aneh, suasana aneh di antara ketiga orang itu, bahkan berbisik. Tidak apa-apa, apakah kamu yakin menemukan kekuatan pemurnian senjata di surga kuno? Tuan Istana Guanghan mengerutkan kening. Iya, itu benar, tetapi kami hanya meragukannya, karena ruangnya sangat rahasia, dan kami tidak dapat masuk ke dalamnya karena pencapaian kami. Oleh karena itu, kami melewatkan kesempatan untuk datang memberi selamat kepada Tuhan. Namun, kami telah mendengar bahwa Shaoxia Qin, penguasa Istana Guanghan, telah diturunkan oleh Tian Huo Zun di tempat pengujian. Dengan bantuan Qin Shaoxia, kita bahkan dapat mewarisi yang mulia ya, dengan bantuan kepala istana, Anda mungkin dapat buka larangan pengadilan surga kuno dan masukkan harta karun. Yonghe berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Istana Lingsui juga menggema, Tuan Istana Guanghan, ini adalah kesempatan bagi kami untuk bertanya tentang kebangkitan Hantian. Tentu saja, kami juga berharap dapat bersatu di sekitar Anda dan meminta pembangunan Hantian yang lebih baik. Namun, setelah harta karun dibuka, kita membutuhkan 60% dari harta karun itu. Tuan Istana Lingsui sedang tawar-menawar, yang jelas. Jika demikian, lalu tunjukkan kami berkeliling. Tuan Istana Guanghan melirik Qin Chen dan berkata dengan lemah. Yah, seharusnya tidak terlambat. Jika seseorang mengetahuinya, kita akan kehilangan banyak. Tuan Istana Lingsui segera naik ke langit dan memimpin jalan ke depan. Pergi. Tuan Rumah Yonghe juga naik dari langit dan berkata kepada Qin Chen, si yakin muda, kamu harus pergi bersamaku. Dengan cara mewarisi ahli api surgawi, kamu akan dapat membuka tanah harta karun. Kamu adalah manusia takdir. Ini benar-benar berbahaya. Bahkan aku diperhitungkan. Sepertinya aku salah satu target utama. Qin Chen mencibir, tetapi wajahnya diam. Dia berkata sambil tersenyum, itu wajar. Pergi. Saya ingin melihat seberapa kuat warisan pengadilan surga kuno. Ledakan. Tiba-tiba, Qin Chen diam-diam mengumpulkan Qian Sui dan yang lainnya ke dalam piring giok alam langit dan bumi dan menyembunyikannya. Pada saat yang sama, dia bangkit bersama dengan guru istana Guanghan dan guru suci Yao Guang, diikuti oleh kepala istana Yonghe dan Ling Sui dan meninggalkan istana Guanghan. Yao Guang, apakah kamu bersama kami? Nah, saudara Yao Guang, kamu adalah pekerjaan Dewa Surga. Kamu pasti sangat ahli dalam alat pemurnian. Jika kamu memiliki saudara Yao Guang yang mengikutimu, kamu akan lebih kuat. Petik 2. Kata Yonghe dengan kilatan matanya. Bahkan, dia tidak rela orang-orang yang bekerja di langit terlibat. Namun, pada kesempatan ini, tidak baik baginya untuk membiarkan Lord Yao Guang pergi. Kalau tidak, akan terlalu tidak wajar baginya untuk melihatnya selangkah demi selangkah. Selama perjalanan, Istana Yonghe dan Ling Sui saling memandang dan bertukar pikiran. Semuanya adalah konspirasi, tetapi tersembunyi dengan baik. Tiga orang Qin Chen tampaknya tidak hadir sama sekali. Ini membuat mereka diam-diam bahagia. Penguasa Istana Guanghan terlalu arogan. Dia berpikir bahwa dia memiliki kekuatan. Dia membuat gangguan di Wen Hantian dan menghancurkan beberapa prefektur berturut-turut. Jika orang seperti itu benar-benar ingin menguasai Wen Hantian, aku khawatir tidak akan ada kedamaian di rumah Yonghe, dan aku akan ditelan oleh rumah Guanghan cepat atau lambat. Kali ini, orang-orang dari rumah Yao Mi datang berkunjung. Bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Tuan Yonghe menghitung, kita tidak bisa mendapatkan warisan Dewa Api di Qin Chen, tetapi Dewa Surga yang menghancurkan berjanji kepada kita bahwa selama kita mengalahkan rumah Guanghan, rumah Yao Mi bersedia mendukung rumah Yonghe dan Ling Sui, istana dan menjadi pemimpin Wen Hantian. Saat itu, seluruh Wen Hantian akan berada di bawah kekuasaan kita, dan akan ada rumah Yao Mi sebagai dukungan untuk terobosan masa depan. Tidak benar dengan kata-kata mereka, karena rumah Yao Mi tidak dapat secara langsung campur tangan dalam urusan langit yang dingin. Dia hanya bisa melewati rumah Yonghe atau istana Ling Sui.
Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah pembagian keuntungan antara dia dan penguasa Istana Lingsui. Namun, masih dalam tahap kerjasama, dan tidak perlu terlalu banyak celah. Tuan Istana Yonghe dan Lingsui berkomunikasi secara rahasia. Tuan Istana Guanghan dan Tuan Suci Yao Guang mengikuti dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka berkomunikasi dengan Qin Chen, apakah Anda yakin bahwa kekuatan pemurnian surga kuno menipu kita? Saya yakin. Qin Chen menegaskan bahwa dia sudah tahu mengapa rumah Yaomi menatap rumah Guanghan. Selain alasannya sendiri, ada juga warisan Istana Butian. Dia yakin bahwa kekuatan pemurnian surga kuno yang disebutkan oleh pihak lain harus menjadi warisan Istana Butian. Sayangnya, warisan Istana Butian telah diperoleh sendiri. Bagaimana dia bisa menanyakan tempat lain di langit yang dingin? Sangat mungkin bahwa orang-orang di rumah Yaomi telah mendapatkan beberapa informasi dan tahu bahwa ada kekuatan tertinggi di Wenhantian, jadi mereka selalu ingin menempatinya. Kali ini, mereka juga menggunakan alasan ini untuk merayu para penguasa Istana Guanghan agar keluar. Sangat disayangkan bahwa orang-orang di rumah Yaomi tidak menyangka bahwa warisan ini telah diperoleh oleh Qin Chen. Bahkan penguasa Istana Guanghan tidak tahu bahwa akan ada kekuatan pemurnian senjata kuno teratas di kota di bawah wilayahnya. Jika harta itu benar-benar palsu, mengapa kita harus mengikutinya? Jika aku benar, Tuan Rumah Yonghe pasti akan membawa kita ke dalam perangkap pembasmi dewa. Kemudian, kita akan berada dalam bahaya. Lebih baik melakukan sesuatu terlebih dahulu, dan langsung menekan penguasa prefektur Yonghe dan penguasa Istana Lingsui, dan kemudian membuat rencana lain. Penguasa Istana Guanghan memiliki cara yang menakjubkan. Jangan khawatir, Qin Chen mencibir, kedua orang ini pasti memiliki tanda yang ditinggalkan oleh pembasmi dewa. Jika kita bertindak gegabah, kita akan dideteksi oleh pihak lain, dan kita akan kehilangan kesempatan inisiatif. Tuan Rumah Yonghe dan Tuan Istana Lingsui adalah hanya ikan kecil lain-lain. Kuncinya adalah 3 Dewa Mietian. Saya ingin melihat lot seperti apa yang mereka buat. Setelah beberapa saat, akan ada pertempuran sengit. Kalian berdua sudah siap. Meskipun kamu baru saja menembus periode Tengah Lord, kekuatannya telah mencapai. Di bawah serangan mendadak, pihak lain tidak dapat menahannya. Dengan saya, 3 orang bergandengan tangan untuk membunuh salah satu dari 3 yang pertama.